Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih menghabiskan waktuku sesuai dengan penjelasan Pak Kiai. Iya. Ya. Artinya ini walaupun sudah lewat tidak apa-apa. Iya. Soalnya tinggal sama Lebaran ini. Iya. Tapi Pak Kiai itu hari bikin saya tersinggung, Pak. Nah. Iya, saya tersinggung. Nah, tersinggung. Tapi kalau Pak Imam tersinggung, saya justru mengatakan syukurlah Pak Imam tersinggung. Mudah-mudahan dengan tersinggung itu apa yang saya sampaikan berarti benar dan itu harus dirubah. Iya. Kalau begitu sebelumnya terima kasih Pak Kiai. Ya. Apa sebabnya saya mau katakan saya tersinggung? Iya. Nah, akhir Ramadan, ya. Pak Kiai bilang masa Nabi full. Ya. Nah, masa sekarang kosong. Termasuk imam juga mau pergi beli baju baru. Sana mau Lebaran. Iya. Nah, menurut itu penceramah Kiai di televisi, di radio, pokoknya semua itu yang namanya informasi penceramah apa? Nah, dia bilang kalau bisa untuk menikmati hari raya, belilah, pakailah baju yang baru. Iya. Tapi begini, baju baru, tapi dapat terus saya beli baju baru. Ya. Saya mau beli saja kursi sudut. Ya. Kursi sudut saya mau beli. Ya. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Oh ya. Nah. Dan sekaligus dibilang temanku, tapi kau ingat itu? Ya. Bagaimana kamu itu? Saya bilang kenapa? Dibilang Nabi katanya kalau pergi jalan berbeda. Jalannya, lain jalannya, jalurnya pergi, lain pulang. Ya. Langsung dia bilang, bagaimana kita masjid di depan rumahku? Ya. Bagaimana sama belok kemana lagi? Orang bilang, kok kemana ke Pak Imam? Dan dia bilang begini, tapi jangan kau lupa itu. Ya. Kan kita mau Lebaran. Iya. Mamanya sudah masak semua itu. Makan kau kenyang-kenyang dulu. Baru kau makan kenyang-kenyang dulu. Baru pergi. Saya bilang, nanti kita pulang kalau pulang baru makan. Itu lebih enak. Supaya puas. Daripada makan sedikit. Bagaimana kalau kita? Dia bilang tidak. Iya. Katanya begitu. Dibilang katanya kalau mau Idul Fitri, makan kau atau yang penting sarapan atau minum teh atau makan kue baru kau pergi. Dia bilang kalau nanti Idul Adha itu katanya tidak. Dia bilang begitu. Dia bilang jadi saya bilang kalau begitu daripada kita dua berkelahi, saya mau tanya saja Pak Kiai. Nah, bagaimana kalau saya tidak beli baju baru? Tapi bajuku yang tahun lalu kena saya gantung baru saya istrika, baru saya pergi. Bagaimana itu? Jadi ini banyak hal-hal yang memang kita harus lakukan menjelang Idul Fitri, Idul Adha. Banyak yang harus kita lakukan menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Dan itu ada nilai sunnah. Oh iya. Tapi ada juga yang kadang keliru. Dia tidak melakukan Idul Fitri karena ada yang dia tidak punya. Padahal yang dia tidak punya itu tidak jadi soal. Contohnya. Contoh. Kata Rasulullah, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal idu liman ta'atu tazid. Apa itu? Yang dimaksud hari raya itu bukan kalau hanya baju yang diperbaharui. Ya. Mobil yang diperbaharui. Tetapi ternyata hakikat Idul Fitri apabila liman tazid. Jadi laisal idu liman labisal jadid walakinnal idu liman jadid. Jadi yang intinya hari raya itu kalau ketakwaan itu bertambah. Jadi kalau Pak Imam tidak ada pembeli baju baru ini namun sudah Lebaran. Jadi Pak Imam bagaimana? Saya tidak pergi. Itulah yang salah. Tidak pergi salah karena dia tidak pakai baju baru. Padahal salat Idul Fitri syaratnya tidak harus baju baru, tapi baju yang bersih. Tidak ada ibadah salat itu persyaratkan itu bahwa tidak boleh salat kalau tidak pakai baju baru. Tidak ada. Tapi yang mutlak adalah salat itu harus pakai yang suci. Suci dengan bersih itu beda kah? Suci bersih dengan baru itu beda. Suci baru beda.
Beda. Yang suci mungkin tidak baru, sudah pernah dipakai, tapi sudah dicuci, sudah cuci lagi, bebas dari najis, tidak ada kotoran, makanya itu katakan suci. Yang dikatakan baru itu yang kemarin dibeli di toko belum pernah dipakai, baru pernah dipakai, itu yang baru. Nah itulah bedanya suci dengan baru. Nah ternyata kalau untuk Idul Fitri tidak syaratnya baru, tapi syaratnya suci. Nah jadi itu satu. Nah kemudian Pak Imam tadi mengatakan, apa bedanya pergi salat hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha? Ya. Itu bedanya persoalan santap. Persoalan beda Idul Fitri dan Idul Adha itu santap paginya. Artinya gini. Maksudnya? Sebelum pergi salat Idul Fitri disunahkan untuk minum teh dulu. Jadi sunnahnya Idul Fitri makan dulu kalau belum pergi, yang penting makan kau dulu, ataukah minum kau dulu, makan kau kue dulu, itu sunnah. Merokok kau dulu kalau kau itu ahli rokok. Sementara Idul Adha nanti pulang. Kalau Idul Adha nanti pulang baru kita baru merokok. Nah, artinya kalau sudah selesai mihati mau pulang juga karena ada rokoknya, kan biasa juga orang suka jalan-jalan merokok, bahkan rokok baru jalan pulang. Jadi kalau Idul Fitri kita mau pergi sembahyang, Pak Adi, itu kita makan dulu. Bahasanya bahwa minum teh dulu atau sarapan dulu. Kalau Idul Adha, selama kau bangun dari tidur, kau mandi, kau pergi untuk salat, tidak boleh ada apa-apa. Kau minum ataukah apapun. Alasannya kenapa? Alasannya itu kalau Idul Adha, kan biasa dikatakan beberapa hari kepuasannya Idul Adha, dia bilang ada 3 hari. Yang pertama hari Tarwiyah, yang kedua hari Arafah, yang ketiga hari Nahar. Hari Nahar itu setelah hari penyembelihan kurban. Tapi kan kita tidak boleh lagi puasa pada hari Nahar dengan Makanya kenapa dikatakan nanti pulang? Karena orang yang pergi salat Idul Adha, kalau dia tidak makan dulu nanti pulang, maka dihitung satu puasanya. Makanya dikatakan jangan kau makan dulu, pergi hari raya Idul Adha, pulang. Sehingga dikatakan kalau pulang Idul Adha buka mie. Itu coba fasilitasnya. Dari subuh saja sampai kita selesai Idul Adha sudah buka. Pada di situ dihitung puasa. Lah, kenapa Idul Fitri larang? Kenapa tidak puasa juga? Supaya dapat pahala. Tidak, karena itu kan Idul Fitri sudah 1 Syawal. Bukan bulan Ramadan? Bukan bulan Ramadan lagi. Iya. Makanya kalau Idul Fitri kita masih puasa, itu namanya haram. Karena kita sudah puasa 2 bulan. Puasa bulan Ramadan. Jadi kalau kita Idul Fitri tidak boleh, tidak dianjurkan lagi untuk berpuasa, karena kita sudah pada bulan lain, bukan bulan Ramadan itu. Makanya kita sarapan baru pergi, itu tandanya bahwa kita tidak puasa lagi. Karena memang sudah 1 Syawal. Iya. Puasa 1 Syawal. Jadi itulah. Jadi ya, yang namanya hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah itu sudah jelas, ada semua hikmahnya dan ada maknanya. Jadi tidak ditetapkan saja, jangan bukan, ada latar belakangnya, ada persoalannya, sehingga dikatakan jangan lakukan ini. Sehingga digajarlah bahwa kalau itu kita lakukan ya bernilai sunnah. Karena bernilai sunnah, ya yang tidak mau juga makan ya terserah, tapi meninggalkan sunnah. Jadi begini, sekarang sudah ada bayangan bahwa yang penting baju itu bersih, ya, tidak harus baru, ya, baru pergi sembahyang, ya. Bagaimana tadi itu dibilang lewat jalur lain? Bagaimana di depan masjidku ini? Nah, sekarang kan sunnah. Jadi kita juga disuruhkan untuk mendatangi masjid-masjid atau lapangan di mana yang kita suka. Ini Pak Imam ada masjid dekat rumahnya. Kenapa dia masjid di Anggung? Karena itu dia bilang lebih semarak, lebih syiarnya. Saya ke sana karena kalau saya salah di sana itu lebih khusyuk. Tidak ada masalah. Nah, sekarang sunnah itu pada saat kita masuk masjid, lain tempat kita masuk, lain tempat keluar.
Dalam Pak Imam, bagaimana masjid saya cuma satu pintunya? Lewat pintu itu saja, karena namanya darurat juga tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang sunnah tapi ternyata kita bisa lakukan karena kondisi. Dia makanya katakan sunnah tidak diharuskan. Jangan sampai Pak Imam, saya masih di pintu itu, tidak ada pintu lain, lebih saya lompat jendela, lebih salah lagi. Tapi barangkali juga kalau lompat jendela salah, mungkin salah juga barangkali kalau dua pintunya. Kan biasa orang masjid kan ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan. Jadi kalau sudah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mau pulang, kita gantian pintu. Ibu-ibunya keluar lewat. Nah, itu kalau itu dikhawatirkan, itu pasti akan menyusahkan. Perempuan di sana pintunya, laki-laki di sini pintunya. Sementara barisan perempuan di belakang dekat dengan pintu itu, maka pasti cari yang terdekat. Nanti kita bikin pengumuman di situ, kita mengatakan itu sunnah. Nah, kita lagi kecewa karena kenapa? Ini ibu-ibu melanggar sunnah. Kadang-kadang kondisinya. Dia janganlah mengatakan ibu-ibu ini tinggalkan sunnah. Malah kita juga melanggar sunnah. Jadi itu kita mulai jadi terkadang memang ada pelaksanaan ibadah. Itu ternyata juga dipertimbangkan kondisi. Jangankan yang nilai sunnah. Salat wajib saja itu pada saat kondisi-kondisi tertentu bisa yang 4 dijadikan 2. Bisa yang 1 kali itu dijadikan 1 waktunya. Itu karena kondisi. Memang ada hal-hal yang ternyata terpaksa kita lakukan dengan efisiensi, efektivitas karena itu kondisi. Sekarang begini. Saya lanjut saja dulu ini. Sekarang kan tadi Pak Kiai bilang kita ke masjid. Katanya dibilang dulu Nabi itu lebih banyak sembahyang di lapangan ya. Di lapangan. Di masjid 1-2 kali kalau kondisinya darurat. Sekarang mohon maaf Pak Kiai, namanya kita dibilang teman, kau perjelas lagi sama Pak Imam, gampang itu. Nah, dia bilang begini, tidak sedikit juga. Di antara kita lihat, kita rasa enak kalau kita lihat, dia masuk di masjid, dia tahiyatul masjid, dia di lapangan ben-benua, usolli sunat tahiyatul lapangan ben-benua. Saya bilang, nah semuanya sudah, dia bilang, tapi artinya sekarang kan begini, kita masuk di masjid kan usolli sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan ben-benua umpamanya di Kendari sini ke Dombon usolli sunat lapangan ben-benua. Itu jadi sebenarnya kan semuanya sudah juga namanya. Jadi begini. Apa itu? Terkadang kita menyalahkan orang benar. Terkadang kita menyalahkan orang benar. Ya. Nah, contoh dibilang Pak Imam. Kenapa itu dia salat tahiyatul lapangan? Padahal cuma kita yang mengatakan dia salat tahiyatul lapangan. Kalau dari rumahnya dia mengatakan, insyaallah kalau saya cepat tiba di lapangan sebentar, kemudian saya dapat di dekat, saya akan salat sunat mutlak. Mungkin dia salat sunat mutlak. Jadi dia salat itu berarti Pak Imam, kau juga jangan ikuti saya. Bahwa dia itu sudah usolli sunat tahiyatul lapangan ben-benua. Karena memang tidak ada tahiyatul lapangan. Tapi jangan melihat orang salah di lapangan lalu mengatakan salam itu. Jadi yang jelas begini. Mau kalau salah Kiai perbaiki. Kalau dia masuk dia salat Idul Fitri atau kalau Idul Adha di masjid, maka tahiyatul masjid kena. Karena jangankan waktu salat. Kalau kita datang saja di masjid, ada acara maulid, ada acara belum waktu salat. Karena maksudnya masjid salat tahiyatul masjid. Tetapi kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan. Tetapi mungkin saja yang bersangkutan ada niatnya, kalau saya ini dapat nanti itu di lapangan itu saf terdekat dengan para bos-bos, maka saya akan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Dia salat tahajud. Jadi itulah kadang kita menyalahkan orang padahal benar. Hanya cuma saja karena kita tidak tahu apa yang dia usahakan dilakukan, maka kita mengatakan salah. Iya. Jadi kalau begitu, mudah-mudahan saja kita semua
bisa paham, dan mudah-mudahan kesepahaman kita jangan kita jadikan satu paham satu kali, akhirnya tambah ribet, akhirnya sibuk orang. Kita semua mudah-mudahan ini di antara semua yang sering melakukan. Tetapi kalau kita semua satu lapangan berniat seperti itu, ke sana kita sembahyang sembahyang apa itu mereka. Jadi makanya dikatakan bahwa jadi satu benda ini sembahyang mutlak semua gitu. Sebelum Idul Fitri. Kalau nanti bilang langsung difoto lagi pada kirim ada sembahyang ini. Tidak ada imamnya, sembahyang dua sembahyang mutlak. Jadi banyak. Kita ada mengatakan nanti kalau saya betul puasaku full. Tidak ada halangan. Nanti Idul Fitri saya sembahyang nanti pada saat Idul Fitri saya akan salat sunat aja sunnah apa dan seterusnya. Makanya jangan kita salahkan orang yang melakukan sesuatu sementara kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, karena dia yang niat dan dia yang lakukan. Padahal namanya salat itu sesuatu yang bagus. Cuma saja kita tidak tahu niatnya itu apa. Dia berkata, Rasulullah kan tidak melakukan. Iya. Tapi itulah kan tidak semua salat yang dilakukan Rasulullah tidak lakukan. Seperti salat sunnah wudu yang melakukan itu bilang. Yang lain tidak. Dia ditahu oleh Nabi, ternyata Nabi mengatakan bagus itu. Nah, jadi itu. Oke. Jadi mudah-mudahan saja. Jadi semuanya akan kita jadikan orang kita referensi. Jadi mulai menjadi tuntunan dalam kita menghadapi Idul Fitri. Masih ada lagi. Ini mudah-mudahan kita mendengarkan para jemaah. Seakanlah kalau malam Lebaran tidak usah ramai-ramai dengan petasan. Karena yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka amalan-amalan yang paling pantas untuk mengantar kepergian hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah dengan takbir. Jadi kalau begitu salah satu di antara sekian banyak isyarat untuk kita mengakhiri Ramadan atau mengawali Idul Adha pada malam atau besoknya Lebaran, maka sangat patut dan sangat dianjurkan untuk kita bertakbir. Makanya mestinya orang yang duduk di deker takbir, ibu-ibu yang sedang masak buras takbir, jalan pergi hari raya Idul Fitri takbir, selesai khutbah berhenti takbir. Jadi berarti takbir ini diawali mulai dari ba'da maghrib, kita mulai kan sudah satu Syawal, maghrib kan satu Syawal. Jadi assalamualaikum imam, assalamualaikum imam, takbir. Nah, langsung Allah. Jadi nanti baru di belakangnya subhanallah nanti di belakang toh. Berarti kalau mudah-mudahan saya tidak salah Pak Kiai berbagi. Berarti mulai maghribnya 1 Syawal kita mulai bertakbir sampai imam turun dari mimbar. Tidak ada lagi takbir. Jadi kalau kita jalan-jalan takbir. Asal malam Lebaran, jadi orang yang di mobil dari Kolaka ke Kendari boleh takbir. Coba kalau orang naik haji juga di mobil, asal dia talbiyah. Iya. Jadi berarti kalau salah Pak Kiai perbaiki. Berarti takbir untuk Idul Fitri selesai pada waktu khatib turun dari mimbar habis sedangkan di Naison tidak ada takbir, cuma saya supaya lebih tenggang waktunya supaya pas khatib turun sudah tidak ada takbir. Tapi kalau Idul Adha kita mulai takbir itu pada hari nahar 10 Zulhijjah. Makanya kenapa malam Lebaran itu kan sudah 10 Zulhijjah, karena sore munculnya bulan 10 Zulhijjah kita takbir. Sesudah itu ditambah lagi dengan 3 hari tasyrik. Jadi 11, 12,
13. Berarti 4 hari kita takbir. Iya, karena dikatakan kita bertakbir pada hari nahar ditambah dengan 3 hari-hari tasyrik. Selesainya nanti hari tasyrik itu pada waktu sore. Nah, selesai salat asar sudah berhenti. Oh, jadi kalau begitu, kalau Idul Fitri mulai 1 Syawal maghrib itu kita mulai takbir sampai khatib turun dari mimbar. Karena dalam khatib menaik mimbar kan prosesnya tinggal dia saja yang lebih banyak bertakbir. Maka selesailah sudah. Kalau Idul Adha, maka kita mulai habis wukuf di Arafah. Ya toh? Selesai bubar, di waktu mau menuju Mina, menuju Mina ya, Mina kah? Mina, berarti di situ mulai bertakbir sampai tanggal 13. Tanggal 13. Asar. Ya. Di waktu mau pulang Mekah. Pulang. Ya. Kalau orang yang di Mekah, itulah sebabnya kalau hari nahar, bir. Nanti kalau terakhir, setelah dia pulang, sebelum dia pergi lebaran itu di jalan itu masih talbiyah mereka. Talbiyah. Baik Allah. Tapi kalau sudah itu ada pulang jamarat 1 sudah dirubah takbir. Jadi kalau dari dari Arafah kita ke Mina talbiyah. Karena kita belum lontar jamarat. Kalau kita sudah pergi lontar jamarat, sudah tahallul, tahallul kan namanya itu potong-potong itu. Sudah tahallul, itu tidak lagi talbiyah tapi takbir nih. Karena kita sudah masuk hari nahar dan hari tasyrik. Iya. Jadi biasa kita dengar orang bilang, masih ada yang takbir, masih ada yang talbiyah. Penjelasannya tadi itu. Jadi, orang yang takbir berarti dia sudah tahallul. Kalau dia masih talbiyah berarti dia baru mau pergi melontar. Makanya kalau kita pergi melontar jamratul ula hari pertama itu, Jamratul Aqabah, Jamratul Ula. Kalau kita pergi talbiyah, ketemu dengan orang yang pulang, kok takbir. Jadi ketemu itu orang bertakbir dengan bertalbiyah. Yang manakah yang benar? Padahal orang yang sudah pulang itu dia takbir. Jadi kalau ada yang mana yang salah itu? Pertanyaannya lagi yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kira satu pergi satu pulang. Yang pergi itu talbiyah, yang pulang takbir. Terkadang itulah makanya jangan salahkan orang bertalbiyah karena memang dia baru mau pergi melontar. Jangan salahkan orang bertalbiyah karena dia sudah pulang. Jadi kalau dia yang pergi itu talbiyah, dia pulang itu takbir, saja pulang ke rumah sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.